nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para hadirin jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam ketaatan yang bertepatan dengan dalam rangka mengisi waktu kita di bulan Ramadan, yang mana wabil khusus 10 hari terakhir saat ini yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan saat ini. Ada dua sisi yang saya amati. Sisi pertama adalah di mana 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini bertepatan untuk meningkatkan berbagai macam ketaatan atau berbagai macam amal soleh dan kebaikan. Misalnya dengan melakukan tadarus atau tilawah Al-Quran. Kemudian bisa melakukan amalan ibadah yang lainnya berupa sedekah jariyah atau infak dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain, menjelang hari raya tentunya di bulan di terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terakhir berita ada pengumuman atau informasi yang disampaikan oleh ulil amri atau presiden kita Bapak Joko Widodo bahwa menjelang tepatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, THR atau tunjangan hari raya akan dan harus dibagikan kepada pegawai atau karyawan atau aparatur sipil negara. Tentu ini yang sering bahkan ditunggu-tunggu oleh kita sebagai karyawan, sebagai ASN atau PNS. Setiap menjelang bulan Ramadan atau terakhir di bulan Ramadan, inilah yang sering ditunggu-tunggu. Bahkan tidak jarang orang sering bertanya, tidak sedikit orang sering bertanya, kapan nih THR akan cair? Kapan nih gaji ke-13 akan cair? Tentu yang bertanya menunggu-nunggu dengan senang hati, dengan bergembira, karena menanti-nanti upah yang cuma-cuma, yang senangnya tentunya luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita memilih semangat atau meningkatkan ketaatan dan amal soleh di 10 hari terakhir, atau kita menanti THR yang kunjung cair dengan penuh gembira? Itu yang menjadi pertanyaan saya pribadi, sehingga dari situ saya sinkronkan dengan tentunya dengan petunjuk yang sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana surat At-Taubah ayat 38, fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Padahal kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat illa qalil, kecuali hanya sedikit. Tentu ini menjadi bahan renungan kita, yang mana di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita hidup di dunia tidak untuk selamanya. Namun seyogianya kita dituntut untuk mempersiapkan bekal amal soleh, bekal amal kebaikan, yang tentunya kita akan tuai nanti di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-kaisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar bukanlah orang yang dia hebat di dunia,
melainkan kata Rasulullah SAW, orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mana dia mempersiapkan bekal dirinya dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan amal soleh dalam rangka mempersiapkan bekal kehidupan setelah kematian. 5 ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita saat ini berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada beberapa catatan penting yang mana ini bisa menjadi bahan muhasabah diri atau renungan buat kita semua. Yang pertama adalah muhasabah atau mengintrospeksi atau menghitung atau mengevaluasi diri kita. Yaitu tentu dengan melakukan introspeksi kita bisa mengukur seberapa jauh, seberapa banyak amal soleh yang kita lakukan, di mana waktu kita ini berkenaan dengan amal soleh yang dikaitkan dengan barang jual kita, yang tentunya yang membelinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan bayaran yang tinggi, yang mana kondisi saat kita ini sekarang di bulan suci Ramadan. Tentunya dengan keuntungan yang berlipat ganda. Keuntungannya bisa mencapai mulai dari 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat, atau bahkan sampai lipatannya tidak terhingga. Di bulan Ramadan ini, barang dagangan kita yang paling istimewa adalah puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tilawah Al-Quran di setiap waktu, infak dan sedekah atau iftar, berbagi puasa kepada kaum duafa dan sebagainya. Inilah barang dagangan kita yang spesial di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang saya lakukan? Sejauh mana yang saya lakukan? Ada 2 catatan penting yang bisa menjadi introspeksi diri kita atau muhasabah diri kita, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Misalnya di dalam kuantitas ini kita memperbanyak tilawah Quran. Berapa kuantitas kita membaca Al-Quran atau tilawah Quran? Sudah berapa kali khatam? Sudah sejauh mana? Sudah sampai sejauh mana surat yang kita baca di bulan Ramadan ini? Kemudian berkenaan dengan infak dan sedekah, sudah berapa yang sudah keluar di bulan Ramadan ini? Seandainya masih lambat atau belum melakukan infak dan sedekah, maka bersegeralah sebelum nanti kehabisan waktu di bulan Ramadan. Karena nanti nilai di bulan Ramadan berbeda dengan nilai di bulan-bulan yang lainnya. Maksudnya adalah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kualitas. Yang tadi pertama adalah kuantitas, jumlah, dan yang kedua adalah kualitas. Seberapa kualitas amal kita? Apakah amal yang kita lakukan ini berkualitas atau tidak? Ataukah amalan yang kita lakukan ini diterima atau tidaknya oleh Allah? Maka ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Seandainya kita berbicara tentang syarat diterimanya amalan, mungkin kita pernah sering dengar syarat diterimanya amal yang pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti contoh dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ibadah. Maka hal ini tentunya harus bisa dijadikan sebagai sandaran untuk muhasabah diri kita. Sebagaimana di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, bahwa dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Khususnya terhadap kualitas amal kita, yaitu dengan khusyuknya kita kepada Allah,
takutnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Allah, rasa tawakalnya kita kepada Allah. Hal inilah yang menentukan kualitas amalan kita kepada Allah. Hal inilah yang akan menentukan nasib kita nanti besok di akhirat saat kita berhadapan dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, persiapkanlah diri kalian sebelum kalian berjumpa dengan Allah. Persiapkanlah diri kalian untuk menjumpai hari esok, untuk menjumpai akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui dari apa-apa yang kalian kerjakan. Itulah barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah.